Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tara Auliazar dengan NIM 2330108010012 dari Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai anatomi klinis sistem kardiovaskuler untuk memenuhi tugas dari Dr. Oski Iliandri, Magister Kesehatan. Sistem kardiovaskuler terdiri atas rangkaian jantung dan pembuluh darah, arteri, dan vena. Jantung memiliki 4 ruangan yang dipisahkan oleh septum, yaitu atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, dan ventrikel kiri. Atrium berperan untuk menerima darah dari tubuh dan paru-paru, sedangkan ventrikel berperan untuk memompa darah keluar jantung. Jantung juga memiliki 4 katup. Katup trikuspid yang letaknya di antara atrium kanan dan ventrikel kanan, katup pulmonalis yang terletak di antara ventrikel kanan dan arteri pulmonalis, katup mitral atau bikuspid yang terletak di antara atrium kiri dan ventrikel kiri, dan katup aorta yang letaknya di antara ventrikel kiri dan aorta. Setelah memahami bagian-bagian dari jantung, mari kita bahas bagaimana jantung itu berperan dalam sistem peredaran darah tubuh. Sistem peredaran darah manusia terbagi menjadi dua, ada peredaran darah kecil atau pulmonal dan sistem peredaran darah besar atau sistemik. Untuk peredaran darah pulmonal itu dimulai dari darah yang telah melepaskan oksigennya ke jaringan tubuh dan kaya akan karbon dioksida akan kembali ke jantung melalui vena cava superior dan inferior. Darah yang dioksigenasi ini masuk ke atrium kanan, berkontraksi untuk mendorong darah menuju ventrikel kanan. Selanjutnya, ventrikel kanan akan berkontraksi untuk memompa darah melalui katup pulmonalis menuju arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis yang membawa darah dioksigenasi menuju paru-paru. Di dalam kapiler paru akan terjadi pertukaran gas, di mana karbon dioksida ini dilepaskan ke alveoli dan oksigen dari alveoli akan berdifusi ke dalam darah. Darah yang kini kaya akan oksigen mengalir melalui vena pulmonalis menuju atrium kiri. Selanjutnya untuk peredaran darah sistemik, darah yang kaya oksigen ini dari paru-paru akan masuk ke atrium kiri, kemudian berkontraksi untuk mendorong darah menuju ventrikel kiri. Ventrikel kiri berkontraksi untuk memompa darah melalui katup aorta menuju aorta. Di jaringan tubuh, oksigen yang dibawa oleh hemoglobin dalam eritrosit akan berdifusi keluar dari kapiler darah menuju sel-sel tubuh untuk digunakan dalam proses metabolisme. Darah yang telah melepaskan oksigennya dan kaya akan karbon dioksida akan diumpulkan oleh vena-vena kecil yang kemudian bergabung menjadi vena yang lebih besar. Vena-vena besar ini akan membawa darah kembali ke jantung melalui vena cava superior dan inferior untuk memulai siklus peredaran darah lagi. Selanjutnya kita masuk ke penyakit-penyakit apa saja yang ada pada jantung. Di sini ada 4 bahasan materi. Yang pertama ada gagal jantung, kedua patent ductus arteriosus, ketiga tetralogy vellet, dan keempat septal defect yang terbagi menjadi ventricular septal defect dan atrial septal defect. Gagal jantung merupakan keadaan di mana jantung tidak lagi mampu memompa darah dalam jumlah yang memadai ke jaringan untuk memenuhi kebutuhan metabolisme tubuh. Ada banyak faktor yang bisa menyebabkan kondisi ini, beberapa di antaranya penyakit jantung koroner. Ketika pembuluh darah menyempit, aliran darah ke otot jantung terhambat. Akibatnya, otot jantung kekurangan oksigen dan nutrisi, sehingga melemah dan tidak mampu memompa darah dengan baik. Lalu hipertensi, kardiomiopati, yang menyebabkan otot jantung menjadi lemah, kaku atau membesar, faktor sistemik, misalnya demam, tirotoksikosis, hipoksia dan anemia, aritmia, gangguan irama jantung, dan miokarditis atau peradangan pada jantung yang dapat merusak otot jantung dan mengurangi kemampuannya untuk berkontraksi. Terjadinya gagal jantung diawali dengan adanya kerusakan pada jantung atau miokardium. Hal tersebut akan menyebabkan menurunnya curah jantung. Bila curah jantung tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan metabolisme, maka jantung akan memberikan respon mekanisme kompensasi untuk mempertahankan fungsi jantung agar tetap dapat memompa darah secara adekuat. Bila mekanisme tersebut telah maksimal digunakan dan curah jantung normal tetap tidak terpenuhi, maka akan timbul gejala gagal jantung. Terdapat 3 mekanisme, yaitu meningkatnya aktivitas adrenergik simpatis, meningkatnya beban awal akibat aktivasi sistem renin-angiotensin-aldosteron, dan hipertrofi ventrikel. Menurunnya volume sekuncup pada gagal jantung akan membangkitkan respon simpatis kompensatorik.
Hal ini akan merangsang pengeluaran katekolamin dari saraf-saraf adrenergik jantung dan medula adrenal. Denyut jantung dan kekuatan kontraksi akan meningkat untuk menambah curah jantung. Selain itu, terjadi vasokonstriksi arteri perifer untuk menstabilkan tekanan arteri dan redistribusi volume darah untuk mengutamakan perfusi ke organ vital seperti jantung dan otak. Aktivasi sistem renin-angiotensin-aldosteron akan menyebabkan retensi natrium dan air oleh ginjal. Peningkatan beban awal ini akan menambah kontraktilitas miokardium sesuai dengan mekanisme Frank-Starling. Mekanisme yang terakhir yaitu hipertrofi ventrikel atau bertambahnya ketebalan otot jantung. Hipertrofi ini akan meningkatkan jumlah sarkomer dalam sel-sel miokardium, sehingga hasil akhir dari proses ini adalah meningkatnya beban miokardium yang terus berlangsung sehingga mengakibatkan gagal jantung. Selanjutnya, paten ductus arteriosus. Ini adalah kelainan jantung berupa kegagalan menutupnya arteri yang menghubungkan aorta dan arteri pulmonal pada bayi setelah lahir. Seharusnya pembuluh darah ini menutup setelah bayi lahir. Untuk penyebabnya terbagi menjadi dua, yaitu faktor prenatal atau faktor yang sebelum lahir dan faktor genetik. Faktor prenatal berupa ibu menderita penyakit infeksi, misalnya rubella, ibu yang alkoholisme, ibu hamil yang berusia lebih dari 40 tahun, ibu menderita penyakit diabetes mellitus, dan ibu minum obat-obatan penenang yang dapat mengganggu perkembangan janin. Untuk faktor genetik, terdiri dari anak yang lahir sebelumnya menderita penyakit jantung bawaan. Artinya, jika seorang ibu pernah melahirkan anak dengan penyakit jantung bawaan, kemungkinan anak berikutnya juga mengalami kelainan jantung. Ayah atau ibu menderita penyakit jantung bawaan, kelainan kromosom seperti sindrom Down, dan lahir dengan kelainan bawaan yang lain. Sirkulasi darah fetus. Sumber oksigen janin selama masa intrauterin berasal dari plasenta, bukan dari paru seperti pada bayi yang baru lahir. Paru belum berfungsi sebagai alat pertukaran gas selama masa intrauterin karena tidak dilewati oleh darah. Hal ini disebabkan karena tekanan di paru masih sangat tinggi pada masa uteri. Darah yang mengandung oksigen tinggi dari plasenta akan mengalir melalui vena umbilicalis dan melintasi hati melalui ductus venosus. Dari ductus venosus darah inilah akan masuk ke vena cava inferior untuk masuk ke atrium kanan. Sebagian besar atau 2/3 darah dari atrium kanan akan mengalir ke atrium kiri melalui foramen ovale untuk selanjutnya mengalir ke ventrikel kiri dan akhirnya dipompakan ke aorta untuk dibagikan ke seluruh tubuh. Sepertiga darah sisanya dari atrium kanan akan mengalir ke ventrikel kanan lalu dipompakan ke arteri pulmonalis. Dari arteri pulmonalis, darah tidak mengalir ke paru, melainkan darah akan menyeberang ke aorta melalui ductus arteriosus untuk dipompakan ke seluruh tubuh. Selanjutnya, darah yang sudah dipakai oleh tubuh akan dikembalikan oleh plasenta melalui arteri umbilicalis untuk menjalani pertukaran gas. Di dalam kandungan, darah dengan oksigen yang tinggi dan darah dengan oksigen yang rendah akan bercampur di dalam jantung sehingga saturasi oksigen darah arteri itu rendah. Di dalam kandungan, ada beberapa keadaan yang mempertahankan agar ductus arteriosus tetap terbuka. Yang pertama, kadar prostaglandin yang tinggi dalam darah yang dibuat oleh plasenta, lalu katabolisme prostaglandin, dan saturasi oksigen darah yang relatif rendah. Setelah bayi lahir, otomatis kadar prostaglandin berikut akan menurun akibat dikeluarkannya plasenta. Katabolisme prostaglandin di paru meningkat, dengan mulai berfungsinya paru serta oksigen darah pun meningkat. Ketiga hal inilah yang menyebabkan paten ductus arteriosus menutup setelah bayi lahir. Tetralogy Fallot. Tetralogy Fallot adalah kondisi langka yang disebabkan oleh kombinasi dari 4 kelainan jantung bawaan, yang terdiri dari penyempitan katup paru atau stenosis katup pulmonal, di mana penyempitan ini mengurangi aliran darah ke paru dan menurunkan fungsi otot di bawah katup pulmonal. Lalu defek septum ventricle, yaitu adanya lubang di dinding septum yang memisahkan dua bilik ventrikel kiri dan kanan jantung. Lubang ini menyebabkan darah yang minim oksigen di ventrikel kanan bercampur dengan darah yang kaya akan oksigen di ventrikel kiri. Overreading aorta atau pergeseran aorta. Pada seseorang yang mengidap tetralogy Fallot, posisi aorta yang umumnya berada di ventrikel kiri bergeser ke kanan dan terletak tepat di atas lubang di dinding jantung. Akibatnya, aorta menerima campuran darah yang kaya oksigen dan minim oksigen dari ventrikel kanan serta kiri.
Dan terakhir ada hipertrofi ventrikel kanan, di mana kondisi penebalan bilik ini terjadi ketika organ jantung bekerja terlalu keras dalam memompa darah. Penyebabnya terbagi menjadi dua, faktor endogen atau faktor yang berasal dari dalam tubuh, seperti anak yang lahir sebelumnya menderita penyakit jantung bawaan dan adanya penyakit tertentu dalam keluarga seperti diabetes mellitus, hipertensi, dan lain sebagainya. Lalu faktor eksogen atau faktor yang berasal dari luar tubuh, yaitu riwayat kehamilan ibu atau sebelumnya ikut program KB oral atau suntik dan minum obat-obatan tanpa resep dokter. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, proses terjadinya tetralogi Fallot berkaitan dengan 4 hal. Yang pertama, pulmonal stenosis atau penyempitan katup paru. Ini mengakibatkan aliran darah dari jantung menuju paru-paru menjadi terhambat, sehingga volume darah yang teroksigenasi tidak optimal, yang masuk hanya sedikit dan membuat menurunnya oksigen dalam darah. Kedua, ventricular septal defect atau adanya lubang pada dinding yang memisahkan ventrikel kanan dan kiri jantung dan membuat darah dari kedua ventrikel bercampur, sehingga membuat aliran darah yang rendah oksigen ke aorta itu meningkat dan mengakibatkan hipoksemia. Dan yang ketiga, ada overrating aorta atau letak aorta yang tidak normal. Seharusnya terletak di atas ventrikel kiri, namun pada penderita tetralogi Fallot, aorta letaknya di atas lubang ventricular septal defect. Nah, akibatnya darah yang kaya oksigen dan minim oksigen ini bercampur dan masuk ke aorta bersama-sama. Dan keempat, hipertrofi ventrikel kanan atau peningkatan tebal dinding ventrikel jantung kanan. Karena adanya penyempitan katup paru dan lubang ventrikel septal defect, ventrikel kanan harus bekerja lebih keras untuk memompa darah, sehingga mengakibatkan dinding ventrikel kanan menjadi menebal. Karena adanya campuran darah yang kaya akan oksigen dan minim oksigen di dalam aorta, maka darah yang diedarkan ke seluruh tubuh akan kekurangan oksigen. Kondisi ini mengakibatkan hipoksemia, seperti yang sudah dimention sebelumnya, dan mengakibatkan penderita tetralogi Fallot ini mengalami gejala seperti cyanosis, yaitu kulit kebiruan, sesak napas, terutama saat beraktivitas, dan mudah lelah. Ventricular septal defect adalah kelainan jantung bawaan berupa adanya lubang atau celah pada septum di antara rongga ventrikel akibat kegagalan fungsi atau penyambungan sekat interventrikel. Berdasarkan lokasi lubang, ventricular septal defect diklasifikasikan dalam 3 tipe, yaitu yang pertama perimembranus yang letak lubangnya di daerah septum membranus, kedua subarterial doggy commit yang letak lubangnya di daerah septum infundibular, dan ketiga muskular yang letak lubangnya di daerah septum muskular, seperti inlet, outlet, dan trabecular. Bisa dilihat, ini adalah gambar dari jantung yang mengalami ventricular septal defect. Etiologi ventricular septal defect terdiri dari faktor genetik yang mengganggu perkembangan septum interventrikel dan faktor lingkungan seperti paparan zat kimia tertentu selama kehamilan atau infeksi yang dialami ibu hamil. Selain itu, terdapat penyebab lain yang terdiri dari trauma akibat operasi jantung. Saat menjalani operasi jantung, ada kemungkinan terjadi kerusakan pada sekat jantung yang menyebabkan munculnya lubang. Lalu, pasien yang pernah mengalami infark miokard dan endokarditis. Jika seseorang pernah mengalami serangan jantung, jaringan jantungnya bisa rusak, dan kerusakan ini bisa memicu melemahnya sekat jantung, pada akhirnya akan terbentuk lubang. Endokarditis adalah peradangan pada lapisan dalam jantung. Peradangan ini bisa menyebabkan kerusakan pada katup jantung dan sekat jantung, sehingga memicu munculnya lubang. Atrial septal defect adalah kelainan jantung bawaan di mana terdapat lubang pada septum atrium, yaitu dinding yang memisahkan atrium kiri dan atrium kanan jantung. Atrium septal defect terjadi ketika dinding pembatas antara atrium kanan dan kiri jantung tidak sepenuhnya berkumbang, sehingga membuat lubang terbuka di antara kedua atrium. Hal ini memungkinkan darah mengalir dari sisi kanan jantung ke sisi kiri dan mengalami peregangan serta menambah beban pada jantung. Etiologi atrial septal defect dapat terjadi karena pengaruh lingkungan dan kondisi kesehatan ibu.
Misalnya, bayi yang lahir dari ibu yang sering mengonsumsi alkohol selama kehamilan berisiko lebih tinggi mengalami atrial septal defect. Selain itu, jika mengonsumsi obat-obatan tanpa pengawasan dokter, dapat meningkatkan risiko bayi lahir dengan kelainan jantung. Contoh obatnya seperti jenis obat anti kejang, obat-obatan kemoterapi, dan obat-obatan tertentu untuk penyakit kulit. Nah, kondisi medis tertentu pada ibu hamil, seperti diabetes yang tidak terkontrol, dapat mengganggu pertumbuhan pembuluh darah dan perkembangan jantung janin. Patofisiologi septal defect. Pada defek septum yang sedang hingga berat, lubang pada sekat jantung cukup besar sehingga memungkinkan darah yang kaya oksigen dari atrium kiri mengalir dalam jumlah yang signifikan ke atrium kanan. Aliran darah ini disebut shunt. Peningkatan volume darah yang masuk ke atrium kanan akibat shunt menyebabkan atrium kanan bekerja lebih keras. Akibatnya, atrium kanan membesar untuk menampung volume darah yang meningkat. Kondisi ini juga terjadi pada ventrikel kanan. Peningkatan volume darah yang terus-menerus menyebabkan katup trikuspid dan katup pulmonalis meregang dan melebar. Kondisi ini menyebabkan katup menjadi tidak tertutup dengan sempurna sehingga darah dapat kembali mengalir ke belakang. Dengan adanya shunt dan dilatasi katup, volume darah yang mengalir ke paru menjadi meningkat secara signifikan. Hal ini menyebabkan peningkatan tekanan dalam pembuluh darah paru. Peningkatan tekanan dalam pembuluh darah paru menyebabkan arteri, kapiler, maupun vena mengalami pelebaran. Kondisi di mana tekanan darah dalam arteri pulmonalis meningkat secara signifikan dikenal dengan hipertensi arteri pulmonalis. Hipertensi ini disebabkan oleh peningkatan aliran darah ke paru dalam jangka waktu yang lama. Sebagai respon terhadap peningkatan tekanan, dinding arteri pulmonalis akan menebal dan membuat perubahan struktur mikroskopis pada arteriol. Perubahan ini disebut penyakit obstruktif vaskular paru. Akibat hipertensi arteri pulmonalis dan perubahan struktur pembuluh darah paru, tekanan dalam sirkulasi paru akan meningkat lebih tinggi daripada tekanan dalam sirkulasi sistemik. Akibatnya, arah aliran darah melalui lubang pada sekat jantung akan berbalik. Darah yang kaya oksigen dari paru akan mengalir ke atrium kiri, sedangkan darah yang minim oksigen dari tubuh akan mengalir ke paru. Kondisi di mana tekanan di ventrikel kanan melebihi tekanan di ventrikel kiri disebabkan oleh peningkatan bertahap yang signifikan pada resistensi pembuluh darah paru. Kondisi ini, pasien akan mengalami gejala seperti sesak nafas, kelelahan, dan kulit kebiruan. Kondisi ini disebut dengan sindrom Eisenmenger. Baik, sekian pembahasan saya mengenai anatomi klinis kardiovaskuler. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.